ring balok dan kolom praktis. Di sini di belakang saya ada kolom praktis. Jadi fungsi dari kolom praktis adalah untuk menahan bata agar tidak goyang. Jadi kolom praktis dan ring balok masih berhubungan erat, jadi fungsinya hampir satu kekuatan, jadi membuat bata agar tidak goyang. Ikutin terus tutorial dan pemasangannya. Langkah awal dari pekerjaan pembuatan kolom praktis ataupun slop ring balok adalah pertama pembuatan penulangan. Penulangan bisa dibuat dengan menggunakan bagel spiral ataupun dengan menggunakan bagel cincin. Masing-masing mempunyai kekuatan dan fungsi. Nah, untuk sekarang ini yang kita buat adalah bagel spiral seperti ini. Jadi untuk bagel kita menggunakan besi 8 mili, sedangkan untuk jalur kita gunakan besi 10 mili. Selanjutnya besi kita rakit dan menjadi tulangan slop ataupun tulangan kolom praktis. Seperti tema kita di awal, bahwa yang kita buat adalah kolom praktis ataupun slop ring balok. Jadi pembuatannya adalah tidak melebihi daripada ukuran bata merah, karena slop kolom ataupun ring balok itu menjepit bagian daripada bata sehingga bata terikat dengan tulangan kolom praktis. Nah, fungsinya adalah karena di setiap bentangan bata itu lebar, jadi fungsi dari kolom praktis ini adalah memberikan kekuatan kepada dinding bata. Pertama, agar tidak goyang. Yang kedua, berfungsi sebagai penopang ataupun memikul kekuatan dari ring balok yang ada di atasnya. Jadi antara ring balok dengan kolom praktis itu sangat berhubungan erat untuk membentuk suatu kekuatan dalam sebuah konstruksi bangunan. Di setiap pemasangan dinding bata tidak semuanya harus dikasih kolom praktis, tergantung dari bentangan dinding bata tersebut. Misal jika di dalam kita membuat ruangan kamar hanya selebar 3 meter ataupun 4 meter, tidak perlu memasang kolom praktis, dan ini sudah dimungkinkan, ini sudah kuat jika tidak menggunakan kolom praktis. Nah, sekarang ini saya memasang kolom praktis di area bentangan dinding yang sampai 6 meter, jadi sangat dimungkinkan sekali roboh jika tidak ada penguat ataupun pengunci dari bata tersebut. Proses pemasangan kolom praktis pun juga sangat mudah. Jadi di antara dari bentangan dinding yang lebar tadi kita bagi dua, misalkan dinding bentangan 6 meter kita bagi dua menjadi 3 meter. Nah, di sini kita bisa memasang kolom praktis yang fungsinya adalah mengikat, memberikan kekuatan dari dinding sisi kiri dan kanan untuk dan menjadikan dinding tidak roboh. Cara pemasangannya adalah besi kolom dipasang di area tengah dinding bata, kemudian di bagian luar kita pasang begisting, cukup dijepit, menjepit antara bata dalam bata luar, kemudian dicor. Nah, dalam proses pengecorannya pun kita harus perhatikan jangan sampai melebihi daripada ketebalan bata, supaya pada saat memplaster dinding kita tidak perlu memahat ataupun membetel dari ketebalan kolom praktis yang berlebihan. Kolom praktis tidak hanya dipasang di bentangan dinding bata yang
lurus, namun biasanya juga dipasang di pertigaan bata, misalkan di sudut-sudut ruangan untuk dinding luar lurus untuk sekat kamar. Nah, di sini bisa kita juga pasang kolom praktis. Nah, kira-kira seperti itu fungsi dan kegunaan daripada kolom praktis pada konstruksi bangunan rumah ataupun bangunan kita. Nah, selanjutnya kita bahas ke masalah slope ataupun ring balok. Jadi sudah saya serahkan tadi di awal bahwa ring balok dan kolom praktis sangat erat hubungannya, yaitu sama-sama membuat ataupun menjadikan kekuatan antara dinding bata yang kita pasang agar masing-masing dari dinding bata tersebut tidak goyang. Begitu juga dengan slope kolom ataupun ring balok, ini berfungsi mengunci dari dinding bata terakhir yang kita pasang, ataupun bisa juga untuk memikul beban bata yang ada di atasnya apabila bangunan tersebut lebih dari satu lantai. Oke, kita ikutin terus ya sampai habis proses pembuatan dan pemasangan